Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya melihat beberapa komen daripada subscriber JDP channel ini, banyak sekali yang bertanya mengenai saya. Bang, tolong jelaskan dong mengenai sejarah-sejarah Hajar Aswad atau batu hitam ya. Sebenarnya saya bukan tidak paham, bukan tidak mengerti mengenai Hajar Aswad sahabat. Tetapi ya kita sebagai orang Kristen rasanya kurang cocok untuk menjelaskan itu, apalagi saya, kan gitu sahabat yang terkasih ya. Jadi menurut saya sebagai penambah pengetahuan kita mengenai Hajar Aswad tersebut, lebih baik kita dengarkan penjelasan atau pencerahan-pencerahan dari para ulama-ulama terkenal, ulama yang sangat dihormati di Indonesia ini. Bagaimana kisahnya dan sejarahnya supaya kita makin mengerti. Dan saya jujur, baru ini juga saya tahu ternyata suatu saat batu Hajar Aswad itu bisa berbicara sahabat, dan membela umat muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut penjelasan para ulama-ulama. Yuk kita langsung dengarkan pencerahan daripada ustadz atau ulama-ulama ini. Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih, lalu karena banyak dipegang orang berdosa maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadisnya sahih tentang Hajar Aswad. Dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah ya Jibril ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Inilah sahabat semuanya Hajar Aswad ketika dijum 4000 kali nampak kelihatan ya batu dari surga ini. Masya Allah, tabarakallah, sungguh indahnya. Mudah-mudahan siapa saja yang nonton video ini semoga bisa jalankan ibadah umrah, ibadah haji, dan bisa mencium batu Hajar Aswad ini. Bisa mencium batu Hajar Aswad ini. Mengapa Hajar Aswad dicium? Agar tidak menimbulkan pemikiran kemusyrikan. Allah perintahkan. Allah perintahkan. Jadi sama saja mengapa kita makan melalui mulut. Ya, kenapa begitu sudah caranya? Perintahnya begitu. Allah ciptakan alami begitu, gitu kan? Kenapa melangkah dengan kaki? Ya sudah begitu. Allah SWT seperti itu. Kalau perintah Allah sama, semua kita tarik kepada semua hal supaya mudah dipahamin, gitu kan? Memang perintah Allah menciumnya, dan Rasulullah SAW mencontohkan. Sama halnya juga kalau kita kembangin banyak ya. Kalau bertanya kenapa ini? Kenapa haji ke Mekah? Kenapa enggak setiap orang boleh haji di kampungnya saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa sholat 1 hari 5 waktu? Kenapa enggak 1 waktu saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, duhur sama asar kan berdekatan? Kenapa Allah nggak kasih jam 2 saja 4 rakaat sekalian? Loh, Allah maunya begitu. Tugas kita adalah menerima dan melaksanakan, bukan memprotes ini. Seperti itulah. Jadi kenapa cuma Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Allah perintah kita lakukan kan? Umar bin Khattab pada waktu itu datang mendatangi Hajar Aswad. Lalu dia berbicara dengan Hajar Aswad. Dia sejatinya ingin memperdengarkan ucapan itu kepada orang-orang yang sedang berada di tempat itu, yang mereka mungkin ingin mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Inni a'lamu annaka hajar ma tanfa' wa la tadur. Aku tahu, benar-benar tahu, kalau engkau tidak lebih dari sebuah batu yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan madarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku nggak bakal menciummu. Lalu kenapa Umar mencium? Satu, karena melihat Nabi SAW mencium dan Umar ikut menciumnya. Itu saja. Ini ittiba, yang namanya mengikuti. Manut, sebenarnya orang bilang manut siapa? Manut Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW ketika beliau tawaf, itu dianjurkan yang pertama adalah mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mencium, maka dianjurkan untuk mengusap Hajar Aswad. Tidak bisa mengusap dengan tangan kita, mungkin dengan sesuatu yang kita miliki. Rasulullah SAW pada waktu itu menempelkan tongkatnya, ujung tongkatnya, kemudian beliau mencium ujung tongkatnya lalu memulai tawaf. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau tidak bisa, maka cukup melambaikan tangan, mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Apakah perlu dikecup tangannya? Tidak perlu. Kenapa Ustaz? Anda lihat orang-orang pada mengecup. Rasulullah SAW mengecup pada waktu itu karena tangannya menyentuh Hajar Aswad. Dipegang, sentuh, dikecup tangannya. Tapi ketika engkau tidak menyentuh apa-apa, lalu bekas apa yang kau kecup di sini?
Jadi para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan Hajar Aswad, amalkan sesuai dengan sunnah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya luruskan pemahaman itu. Ini Hajar Aswad bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mudarat. Kata Sayyidina Umar, nah maksudnya seperti apa, wahai Imam Ali? Kata Imam Ali, ketika di alam arwah, alam uzur, Allah mengambil sumpah seluruh arwah makhluk, khususnya manusia dan bangsa jin. Tapi di ayat tersebut disebutkan min Bani Adam, diambil Bani Adam, anak-anak manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kemudian diambil sumpah tadi, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Seluruh arwah manusia mengatakan, benar, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami penciptakan. Maka dimasukkan di catatan, fakataballahu kitabah, dalam kitab itu disebutkan fakataballahu kitabah. Kemudian Allah menuliskan isi sumpah itu di dalam satu kitab, itu yang namanya mitsaq. Sudah tertulis di dalam satu kitab yang nanti diletakkan di Lauhil Mahfuz. Maka distempel, dicap. Jadi kita sekarang ini cap. Di mazhab Maliki sunnah pakai cincin yang punya stempel. Karena Nabi Muhammad punya cincin dulu multifungsi, selain sebagai perhiasan di tangan, juga beliau gunakan sebagai stempel di dalam surat. Ternyata stempel yang digunakan di alam arwah pada waktu itu berupa mitsaq adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad dijadikan stempel terhadap piagam sumpah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Distempel. Ketika sudah distempel itu piagam, Hajar Aswad menjadi saksi terhadap isi perjanjian itu. Nah, ketika lahir ke dunia yang mengikuti agama Islam, maka secara otomatis mereka telah memenuhi sumpah mereka di alam arwah. Tapi yang tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, secara otomatis mereka telah mengingkari sumpah mereka yang telah mereka buat di alam arwah. Makanya kita disunahkan doa ketika melihat Hajar Aswad atau ingin menciumnya atau ingin memberikan salam kepada Hajar Aswad. Itu ada doa, Allahumma imanan bik wa tasdiqa bi kitabik wa wafaan bi ahdik. Itu doa ketika mau memberikan istislam kepada Hajar Aswad. Ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku membenarkan kitabmu dan aku memenuhi janjimu. Ada kalimat wafaan bi ahdik, memenuhi janjimu. Itu dia bicara di hadapan Hajar Aswad, sunnah doa itu dibaca. Kenapa ada kalimat memenuhi janjimu? Karena ini saksi mata. Janji kita di alam arwah, salah satunya yang menjadi saksi mata adalah Hajar Aswad. Makanya doa itu diajarkan, wa wafaan bi ahdik. Kami sudah muslim, ikut agama Nabi Muhammad, sekarang kami haji. Kami tawaf di Ka'bah 7 kali. Nah sekarang, wahai Hajar Aswad, engkau jadi saksi. Saya sudah penuhi janji saya kepada Allah. Wa wafaan bi ahdik. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, karena Hajar Aswad menjadi saksi dan menjadi stempel dari piagam tersebut, maka nanti di hari kiamat Allah izinkan Hajar Aswad bisa berbicara. Ketika mereka orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka Hajar Aswad mengatakan, ya Allah, mereka sudah memenuhi janjimu, maka masukkanlah mereka ke dalam surgamu. Maka Allah Ta'ala memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga karena kesaksian Hajar Aswad. Kata Imam Ali, di hari itu Hajar Aswad yanfa' lil mu'minin, memberikan manfaat bagi orang-orang beriman. Datang orang-orang yang berikutnya, ahli nar, orang kufar, datang mereka. Maka Hajar Aswad mengatakan, ya Rabb, ini mereka yang mengingkari janji mereka kepadamu. Maka Allah perintahkan malaikat masukkan mereka ke dalam neraka. Masukkan mereka ke dalam neraka. Imam Ali mengatakan, yadur bil kufar wal musyrikin. Di hari itu Hajar Aswad bisa memberikan bahaya bagi orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau tidak ada Ali, Umar binasa. Artinya ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib yang baru diketahui oleh beliau, di antaranya tentang masalah Hajar Aswad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang wafaan bi ahdi, yang memenuhi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa kaum muslimin diperintahkan untuk mencium sebuah batu hitam
yang ada di pojok Ka'bah, yaitu yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Kok sampai melakukan seperti itu? Bukankah seperti ini adalah bentuk paganisme, menyembah batu? Maka ini akan terjawab dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah Abis bin Rabi'ah, dia bertemu dengan Umar. Setelah itu dia menyampaikan pada Umar ya sesuatu, dan dia dapati dari Umar bahwasanya Umar itu baru saja mencium Hajar Aswad. Dan dia bertanya, aku melihat engkau wahai Umar mencium Hajar Aswad, kenapa demikian? Maka ketika itu Umar itu menjawab, sesungguhnya aku ya menciummu wahai Hajar Aswad. Dia mengatakan seolah-olah berdialog dengan Hajar Aswad, sebuah batu tadi. Annaka hajarun, engkau itu adalah sebuah batu. Dan walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluka lam uqabbiluka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW itu menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Para pemirsa sekalian, kita bisa ambil pelajaran bahwa Hajar Aswad memang hanyalah sebuah batu, la tanfa wa la tadur. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya. Namun Umar menyebutkan sebab di sini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, sebab kenapa sampai dia mencium Hajar Aswad, cuma karena mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita bukan menyembahnya, cuma karena Rasulullah SAW itu menciumnya, kita itu menciumnya. Buktinya lagi, ketika kita tidak mampu menciumnya, ketika kita memulai tawaf, maka kita cukup mengusapnya. Kalau tidak mampu mengusapnya, maka cukup ketika itu kita melambaikan tangan, berisyarat, lalu kita mengucapkan Bismillah, Wallahu Akbar. Ini tanda juga bahwasanya tidak mesti mencium. Intinya, kita dapat ambil pelajaran yang lainnya. Kita memang harus mengikuti apa yang Nabi SAW itu perintahkan. Beliau melakukan seperti dalam ibadah tawafnya, maka kita ikuti seperti itu. Untuk ibadah-ibadah yang lainnya, dalam sholat kita, zikir kita, ibadah yang lainnya, kita juga berusaha untuk mengikuti Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ittabi'u wa la taqtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja petunjuk Nabi SAW, jangan membuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Dengan tuntunan Nabi itu sudah mencukupi kalian. Mudah-mudahan kita semakin semangat dalam ibadah dan berusaha terus untuk mengikuti apa yang Nabi SAW ajarkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mashal hajari al-aswadi war ruknil yamani yahqanul khataya haqqan." Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani menghapuskan dosa-dosa dengan sempurna. Berkaitan dengan umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa kesalahan antara kedua umrah tersebut, dan haji mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasan baginya melainkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umrah ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma minadz dzunub wal khataya wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina ziyaratal haramain li ada'in nusukain wa ziyaratas sayyidil thaqalain jaddi sayyidina al-Hasan wal Husain. Allahumma rzuqna wa iyyahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur birahmatika ya azizu ya ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Ya sahabat yang terkasih, kita jadi mengetahui ya bagaimana sejarah dan manfaat Hajar Aswad bagi saudara kita umat muslim. Kiranya kita tercerahkan lewat penjelasan daripada ulama-ulama yang sangat dihormati oleh saudara-saudara kita umat muslim di negeri kita ini ya, sehingga mereka menjelaskan hal ini dan membuat kita semakin mengerti. Sekarang tinggal saudara yang berpikiran cerdas, berpikiran smart, mana yang harus saudara pilih,
untuk menebus sebuah dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.